Shalom, selamat berjumpa di dalam kasih Kristus. Apakah saudara dalam keadaan sehat walafiat? Ya, itu adalah doa saya selalu. Mari kita siap menerima suara gembala, yaitu sorga, yang merupakan renungan di saat pagi ini. Kita satu di dalam doa. Segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Semalam kami menikmati tidur dengan baik dan Tuhan karuniakan hari yang baru. Itu sebabnya kami membuka hati lebih dulu, membiarkan Engkau bersuara lewat sorga di saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, tema firman Tuhan di pagi ini yaitu Allah sumber pertolongan. Saya akan bacakan secara lengkap, saudara-saudara, yaitu Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang berbicara tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang saya bacakan tadi merupakan doa Daud ketika menghadapi kesulitan yang sangat besar. Anak kandungnya yang bernama Absalom meninggikan diri, memberontak, ingin menjadi raja. Dan Daud dikejar-kejarnya, akan dibunuhnya. Bahkan banyak rakyat yang membela kepada Absalom. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, ini merupakan penderitaan yang besar. Masalah dan penderitaan dalam kehidupan bisa terjadi karena konsekuensi dari dosa atau kehendak Allah yang harus kita hadapi. Namun, apa respons yang Allah kehendaki dari kita? Ini penting sekali, saudara. Mazmur ini ditulis dalam konteks pelarian ketika Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Dosa pemberontakan yang dilakukan Absalom tidak terlepas dari dosa yang telah dilakukan oleh Daud terhadap Batsheba dan Uria pada masa lalu. Dalam pergulatan hidup, saudara, Daud merasa kecil hati di tengah banyaknya orang yang mau menyerangnya. Mereka menganggap bahwa Allah tidak akan menolong Daud. Namun, kita dapat melihat bagaimana Daud tetap mempercayai Tuhan dan berdoa kepadanya. Dalam kegentingan ini, saudara, tidak terlintas dalam benaknya bahwa Tuhan tidak lagi berkuasa atau benar-benar meninggalkan Daud. Nah, saudaraku, Daud tidak menyalahkan Tuhan atas situasi rumit yang di dalamnya ia hadapi, saudara-saudara. Tetapi ia justru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seruan permohonan pertolongan keluar dari mulut bibirnya. Karena itu Daud dapat tidur dengan tenang di waktu malam. Saudaraku yang kekasih, persoalan, pencobaan, bahkan gelapnya hidup dapat mengepung kita. Namun sekalipun itu semua membuat kita merasa kecil hati, jangan lagi kita takut karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang besar, yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Pertolongannya pasti akan kita peroleh dari Dia yang adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah sumber pertolongan kita. Saudara, walaupun getir dan pahit hidup yang kita jalani, jangan pernah kita melupakan Allah dalam setiap proses yang kita alami. Mungkin kita merasa bahwa semua orang hadir untuk menentang, bahkan menyatakan bahwa Tuhan tidak ada dan tidak akan menolong kita. Tetapi tetaplah saudara datang kepada Tuhan karena Dia adalah sumber pertolongan saudara. Berserulah kepadanya
dengan kesungguhan hati, pertolongan akan datang tepat menurut waktu daripada Tuhan. Jangan takut saudara dan gelisah akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Karena itu tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Tenanglah dan yakinlah bahwa Allah pasti menolong dan memberi jalan keluar. Percayalah pada topangan yang Tuhan berikan. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Mari memberkati para hamba Tuhan yang juga banyak mengalami persoalan dan penderitaan. Mari berdoa untuk setiap orang percaya yang banyak menghadapi tantangan dan pencobaan. Mari berdoalah untuk diri setiap saudara memasuki tahun 2024 ini. Karena banyak tantangan dan pencobaan mungkin menghadang kita, tetapi tetaplah kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah sumber pertolongan. Amin, haleluya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami merasa Daud mengalami penderitaan yang sangat berat. Anak kandungnya sendiri yaitu Absalom memberontak, bahkan ingin membunuh Daud. Dan dia ingin menduduki tahta sebagai Raja Israel. Tuhan, banyak rakyat yang malah mendukung kepada Absalom si pemberontak itu. Sehingga Daud melarikan diri dengan penuh ketakutan. Namun di dalam pelariannya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Karena dia yakin Tuhanlah sumber pertolongan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus, demikian juga kami. Kami tidak tahu memasuki tahun 2024 ini akan apa yang terjadi. Persoalan-persoalan, tantangan-tantangan, mara bahaya pencobaan, kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah Allah Immanuel itu Allah yang beserta dengan kami. Engkaulah Gembala Agung kami yang selalu membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Gadamu dan tongkatmu lah yang melindungi kami. Tidak ada kuasa apapun yang lebih besar daripada Engkau. Engkau adalah pemenang dari segala kuasa maut pun sudah Engkau kalahkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami, keluarga kami dengan segala aktivitas usaha kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Bagi yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, teguhkan iman mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.